Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan memperkuat terkait kapasitas seorang Al-Mahdi atau Satrio Piningit. Imam Mahdi atau SP, kapasitasnya wali. Sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana peran dia di langit dan bagaimana peran dia di bumi. Kembali saya tegaskan bahwasanya ini agar cara berpikirnya atau agar pemahamannya lebih nyambung lah dengan tim Raja Wali. Jadi begini saudaraku, Imam Mahdi itu adalah satu title dari Allah. Setiap zaman ada IM-nya. Dulu IM-nya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian SP itu adalah semacam nama yang diharapkan atau nama yang dimunculkan untuk menggambarkan sosok IM ketika dalam proses. Sedangkan M1 itu adalah sosok yang mengurusi harta Allah di bumi. Dulu IM M1 misah, saat ini IM dan M1 satu sosok. Jadi gelar langit itu IM, gelar bumi itu Ratu Adil. Pada saat berproses itu namanya Satrio Piningit. Orang Jawa menamakannya atau memanggilnya dengan orang atau kesatria yang sedang diklat atau dipingit gitu. Sampai saat ini saya berani memastikan bahwasanya pola kerja atau aktivitas seorang Al-Mahdi atau aktivitas seorang Satrio Piningit tetap dipingit. Kenapa dipingit? Karena seorang SP itu atau seorang Imam Mahdi itu kalau tidak dipingit aktivitasnya, geraknya tidak di-safety oleh Allah, maka sunatullah bakal bubar gitu. Jadi setiap pergerakan, setiap aktivitas yang dilakukan oleh SP itu memang rahasia. Di langit tidak ada yang bisa mengejar, di bumi pun tidak ada yang bisa mendeteksi. Kalau sampai terbongkar atau dibocorkan, ini efeknya ke semua alam gitu. Kalau saudara tahu bahwa saudara sedang diobati umpamanya oleh seorang Al-Mahdi, maka bisa jadi sikap Anda akan berubah gitu loh. Dalam artian begini saudaraku, terkait dengan kedatangan Al-Mahdi itu ada beberapa kategori. Ada orang yang memang ada kelompok yang memang sedang menunggu. Kalau sampai ketahuan itu bisa mengkultuskan, itu berbahaya. Ada kelompok yang memang menentang. Kalau sampai ketahuan ini bisa menjadi gesekan. Dan ada kelompok yang memang cuek saja, yang penting asik ada. Makanya kerjanya di safety. Lalu kemudian aktivitas apa yang dilakukan di langit dan aktivitas apa yang dilakukan di bumi. Seorang SP, sudah saya katakan, seorang SP, seorang Al-Mahdi itu kapasitasnya pasti wali, tidak mungkin tidak wali. Karena kapasitasnya wali atau wakil, maka wakil ini selalu menjadi, kalau dalam opini, second opinion, dalam artian selalu menjadi
pihak terdekat dalam pengambilan keputusan, pihak terdekat dalam melakukan konsultasi. Jadi perlu saya tegaskan bahwasanya antara Gusti dan Al-Mahdi itu menjadi semacam paket, bukan melebur. Saya pastikan tidak melebur. Manunggaling Kaula Gusti itu dalam hal af'al, bukan zat. Jadi manunggalnya SP dengan Gusti itu dalam af'al atau perbuatan. Makanya dalam video saya sebelumnya sudah saya tegaskan, seorang Al-Mahdi itu sudah membunuh dirinya sendiri, melepaskan egonya. Maksudnya membunuh itu melepaskan kepentingan sendiri untuk bersama-sama dengan kepentingan Gusti. Itu manunggalnya di situ. Nah, kebersamaan seorang Al-Mahdi, seorang SP di langit maupun di bumi ini ada perbedaan. Kalau dia di langit, seorang SP dalam posisi spirit di langit, dia menjadi majelis konstitusi. Apa ya? Bukan Mahkamah Konstitusi lah kalau di Indonesia mah ya, Mahkamah Konstitusi. Kalau di bumi menjadi mahkamah konsultasi. Jadi dibalik. Jadi ketika posisi di langit, seorang Al-Mahdi itu akan memberi penghakiman atau memberi keputusan terhadap umat atau terhadap makhluk yang memang butuh penyelesaian masalah. Semisal begini, ketika ada orang yang meninggal kemudian amal solehnya kurang, maka Al-Mahdi secara spirit itu akan menyelesaikan orang itu. Apakah orang itu masih bisa ditolong atau tidak? Jika Rasulullah itu menolong dengan syafaat, maka Al-Mahdi menolong dengan mode Nasrullah. Artinya begini, ketika ada orang yang kemudian bermasalah atau minus, nanti Al-Mahdi selaku majelis konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi itu di situ akan memberikan pertimbangan, akan mengajukan gerasi, akan meminta abolisi dan sebagainya kepada Gusti agar orang tersebut diselamatkan dari siksa neraka, walaupun dicarikanlah, intinya dicarikan berbagai kebaikan, dicarikan kebaikan sekecil apapun yang bisa menolong. Jika memang Allah mengizinkan, bisa ditolong. Jadi keputusannya itu Al-Mahdi bisa mengambil keputusan di situ. Jadi Allah memberikan wewenang kepada Al-Mahdi untuk membuat keputusan terhadap suatu peristiwa di langit, gitu aja. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, Al-Mahdi bisa membuat sebuah keputusan. Dia seperti halnya Mahkamah Konstitusi itu kalau di langit seperti itu. Nah, sedangkan ketika di bumi, seorang SP atau Al-Mahdi ini menjadi semacam konsultan atau majelis konsultasi. Bukan majelis ya, konsultan aja lah ya. Karena Al-Mahdi dengan Gustinya merupakan satu kemanunggalan dalam af'al, maka ketika kerja langit SP yang menjadi mahakim atau yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan, nah ketika di bumi itu keputusannya diambil Gustinya. SP atau Al-Mahdi diberi wewenang atau diminta saran atau konsultasinya terhadap suatu peristiwa lah atau suatu rencana. Semisal begini, ketika corona ini rame, itu kan dikunci. Corona ini kan di bumi ya, kejadiannya di bumi.
ketika seorang pola penyelesaian corona ini bagaimana? Nah, ini posisi YSP selaku manusia itu memberikan memberikan semacam pertimbangan lah supaya yang terbaik bagi manusia bagaimana. Apakah Gusti tidak tahu yang terbaik? Bukan itu maksudnya. Gusti Allah itu sangat bangga ketika ada orang-orang yang bisa dijadikan sebagai af'al untuk posisi itu. Ketika ada orang yang bisa dijadikan sebagai konsultan, sebagai partner untuk diskusi dan sebagainya, Allah sangat bangga. Allah sangat bangga ketika memposisikan orang sesuai dengan kapasitasnya. Karena kalau semua diambil alih oleh Gusti, bubar. Dosen diambil alih, bubar. Karena lebih segalanya gitu. Jadi Allah meminta pertimbangan untuk di bumi bukan berarti kapasitas Allah kurang, tetapi Allah sangat menghargai orang-orang atau hamba-hambanya, sangat menghargai usulan dari hamba-hambanya itu. Walaupun sebenarnya sudah tahu bentuknya atau narasinya seperti apa. Jadi Allah sangat membanggakan hamba-hambanya yang bisa dijadikan sebagai af'alnya. Kalau di langit Allah memberikan kewenangan terhadap Al-Mahdi atau SP untuk mengambil keputusan terhadap sebuah peristiwa, maka di bumi Allah yang mengambil keputusan tapi atas pertimbangan dari Al-Mahdi. Jadi ini merupakan satu kemanunggalan dalam af'al yang luar biasa. Itu ya, nanti insya Allah ke depan saya tambahin lagi. Terima kasih, tetap tingkatan di mendalam soleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.